Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikhwan. Kali ini saya akan mempraktekkan sebuah cara untuk menyusun pondasi di aplikasi Revit 2021. Yang pertama ini kita klik New. Nah, di template file kita pilih Matrix Structural Template, Project, oke. Ya, tunggu sampai keluar. Nah, akan muncul gambar seperti ini. Kemudian dari elevation-nya kita klik yang is. Nah, ini kan ada level 1 dan level 2. Ini level 2 kita ganti dengan elevasi atas kolom. Jadi maksudnya elevasi atas kolom itu kita nanti ngeliat dari tampak atas si kolomnya itu nanti. Nah, ini saya tulis misalkan 4000. Maksud dari 4000 itu jarak dari level satunya ini atau elevasi atas slope. Nah, jadi slope itu permukaan tanahnya, dia levelnya 0. Kemudian naik ke atas ke elevasi atas kolom itu berjarak 4000. Nah, kemudian kita tambahkan lagi. Tambahkan satu level lagi ke bawah dengan jarak misalkan 1 meter. Nah, ini level 3 kita ganti namanya, misalkan jadi elevasi atas pondasi. Nah, nanti akan minus 1000, maksudnya ini dari muka tanah itu nanti akan menjorok ke dalam sebesar 1 meter. Nah, jika ini sudah kita buat seperti ini, kemudian kita pencet elevasi atas pondasi. Nah, teman-teman akan muncul seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita buat itu grid. Nah, buat grid itu ada di structure, kemudian pencet yang grid. Nah, pencet grid. Kita tarik garis vertikal dulu dari utara ke selatan. Nah, kita sudah. Nah, kemudian tarik garis ke tengahnya. Nah, ini teman-teman boleh berapa saja nih. Kalau saya maksudnya nanti grid itu adalah titik acuan kita untuk membuat fondasi ke depannya. Jadi jarak antar fondasi ini kan kita lagi pakai kan fondasi telapak. Jadi jarak antar fondasi telapak tuh saya di sini makainya 5000 meter. Ya, sudah sejajar 5000 meter. Ya. Kemudian dari barat ke timurnya bikin juga sama. Jika jaraknya misalkan teman-teman pakai 5000 meter, semuanya sama. Kita bikin jadi nanti akan kebayang kalau sudah jadi gridnya. Nah, ini kan udah selesai gridnya teman-teman. Nah, jadi tuh kebayang ada 9 intersection di sini atau 9 potongan. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
789. Nah, nanti intersection atau potongan itu yang akan kita taruh pondasinya. Nah, ini untuk kita bikin pondasi kita di sini nih, teman-teman. Kita pencet structure, habis itu isolated. Nah, sebelum kita membuat pondasinya, kita atur dulu dimensi dari si pondasi itu. Nah, karena yang ditentukan adalah berdasarkan NIM ganjil atau genap, dan NIM saya genap, maka saya memakai dimensi yang ada di kolabor itu 150 kali 150. Nah, 150 mm kali 150 mm. Tapi 150 mm itu untuk ukuran sebuah fondasi kan kecil banget ya, teman-teman. Nah, nanti kita ganti aja jadi misalkan 1500. Jadi lebarnya 1500 mm, kemudian panjangnya 1500 mm. Nah, ya seperti ini. Nah, foundation thickness-nya atau ketebalan pondasinya itu saya pakai misalkan 500. Nah, kemudian ini saya rename jadi misalkan dimensi pondasi 1500 dikali 1500 dikali 500. Kemudian klik OK. Nah, kemudian teman-teman langsung bisa klik OK. Nah, di sini teman-teman langsung bisa pasang pondasinya. Saya pasang satu dulu aja untuk si pondasi ini. Kemudian dari situ kita pasang kolom, teman-teman. Ini ada di structure kolom. Nah, untuk ini sama seperti pondasi tadi, kita edit type dulu. Nah, untuk family-nya ini kita pakai yang rectangular karena kolomnya kan berbentuk persegi. Nah, ini saya pakai dimensi kolom yang 500 dikali 500. Jadi 500 mili dikali 500 mili itu untuk dimensi kolomnya. Ini kita rename aja di sini. Kolom dimensi 500. Ini hanya sekadar penamaan aja ya. Nah, setelah sudah, nah perlu diperhatikan nih teman-teman sebelum membuat kolom. Di sini kan ada depth, ada uncount. Nah, maksudnya itu, ini kan kita ada di layer dari elevasi atas pondasi. Jadi kolomnya itu akan ditanamkan dari layer ini. Nah, kemudian kita pakai yang height. Karena kalau depth itu dari elevasi atas pondasi, dari level yang ini, nanti dia akan menjorok ke dalam. Kalau yang height berarti dia akan timbul ke atas. Timbul ke atas sampai kepada layer yang elevasi atas kolom. Nah, jika sudah, langsung saja. Ya, dimensinya sudah benar. Nah, ya. Ini kolomnya. Nah, jika sudah membuat satu seperti ini, kita bikin garis potongannya. Garis potongan ada di view, kemudian section. Nah, ini maksudnya kita akan melihat sebuah potongan dari sisi sini. Nah, kan sudah terbentuk sebuah garis potongannya. Ini teman-teman bisa ngelihat di section 1, section 1. Nah, seperti ini. Nah, ini karena kita pakai untuk penulangannya nanti. Nah, segini aja kita pakai. Ini kita hide dulu biar memudahkan kita dalam memasang nanti tulangan-tulangannya. Hide in view element. Kemudian ini juga hide in view element. Kemudian ya. Nah, jika sudah kita dapat potongan.
Misalkan ini kita anggap saja namanya itu potongan A. Potongan A. Sip. Potongan A. Kemudian ini yang pondasi kita bikin tadi kan belum ada tulangan-tulangannya. Dan kita bikin tulangan-tulangannya. Klik. Klik pondasinya, kemudian nanti pondasi footplate atau pondasi telapak tadi akan muncul ini rebar. Nah, kemudian kita pasang tulangan. Untuk kali ini kita pakai yang jenis tulangan M02. Sudah ada. Kemudian pasang. Sip. Nah, ketika sudah satu dipasang tulangan seperti ini, kemudian kita perlu memberi tulangannya itu jenisnya apa, dimensinya berapa. Ini kemudian teman-teman tinggal klik aja tulangannya, kemudian edit type. Nah, di sini kan ada type atau sebuah tipe tulangan. Kita kali ini pada pakai tulangan yang dengan diameter 16. Langsung saja klik diameter 16M. Nah, jadi berubah nih dari bar diameternya yang tadi 12,9 jadi 15,9. Anggaplah ini dimensi tulangannya adalah 16 mm, pembulatan saja. Kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah, kemudian ini kan baru satu tulangan. Nah, kalau teman-teman bisa bayangkan, nah, jadi ini kan baru satu tulangannya. Kita mau pasang tulangan banyak. Caranya gimana? Tetap ke potongan A, klik tulangannya, kemudian dari layout yang ininya single, ubah ke maksimum spacing. Maksudnya itu bagaimana? Nah, jadi misalkan seperti ini. Dari 100 ini kita ganti dulu 125 mm. Nah, jadi maksudnya adalah dia akan mengisi tulangan-tulangan di pondasi ini dengan jarak 125 mm antar tulangannya. Nah, jadi kan kelihatan seperti ini. Kemudian dari section tadi, ini kan baru satu sisi potongan saja. Kita bikin sisi potongan lainnya dengan cara balik lagi ke layer elevasi atas pondasi yang tadi kita sudah buat. Kemudian bikin potongan lagi section sini dari utara ke selatan. Ya, jika sudah, langsung saja di sini kita cari lagi section 1 yang tadi. Nah, hampir sama langkahnya kayak tadi. Ini perkecil sampai dapat pondasinya aja. Ya. Kemudian elemen-elemen yang ini hide aja biar memudahkan kita dalam memasangnya. Nah, jika sudah, nah, jika sudah diberi potongan lagi, kita namain. Misalkan anggaplah ini potongan B. Sip. Potongan B. Kemudian kita lihat potongan B ini, kita kasih tulangan lagi. Sama kayak tadi. Ya, pencet ininya, kotak di sininya. Kemudian kita pencet rebar. Buat tulangan lagi. Karena kan tadi kan tulangan baru dari arah
X saja, anggap begitu. Nah, kita bikin tulangan yang dari arah Y. Nah, jika sudah kita beri tulangan, ini jangan lupa dimensi dari si bar atau besinya itu. Pakai yang 16 D16, 16N. Nah, kemudian itu udah otomatis. Klik OK. Spacingnya jangan lupa ininya ke maksimum spacing. Kemudian tadi kan saya 125. Isi 125. Enter. Oke. Nah, kemudian coba kita lihat dari 3D-nya. Nah, kan udah terbentuk seperti ini. Tapi masih ada yang perlu kita rubah karena ini besinya itu sama-sama menabrak satu sama lain. Maksudnya besinya itu bertumpukan satu sama lain, kan nggak bisa ya kalau di realnya. Kita ubah aja untuk misalkan potongan B. Besi dalam potongan B ini kita ubah ya, drag ke atasnya. Seperti ini. Kemudian ininya kita extend ke sini. Sip. Nah, jadi dia nggak bertabrakan satu sama lain dan posisinya tuh ada di atas besi yang dari potongan A. Nah, ketika sudah ini, nah, kita lihat lagi di 3D-nya coba. Nah, ini sudah teman-teman. Kemudian setelah dari kita memberi tulangan satu pondasi, kita pasang ke elevasi atas pondasi lagi. Nah, ini kita copy saja. Kan ada 9 intersection tadi. Kemudian kita copy saja ke yang lainnya. Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini di 5000. Sip. Karena saya membuat gridnya tadi 5000, berarti jarak spacingnya 5000. Ini yang paling atasnya 10.000. Kemudian kita bisa copy tiga-tiganya untuk mempercepat kita dalam mengerjakan. Di jarak 5000. Sip. Ini copy lagi jarak 10.000 di sini. Nah, kita sudah terbentuk ada 9 pondasi telapak di sini. Lebih terbayang. Nah, sip. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang kita buat adalah membuat slope dari si pondasinya itu sendiri. Untuk membuat slope, kita ke structure, kemudian beam. Nah, sama seperti membuat pondasi dan kolom itu, sebelumnya edit type dulu. Ini untuk family-nya kita pakai yang rectangular karena slope itu berbentuk kotak. Kemudian dimensinya kita isi nih teman-teman, kita rubah untuk slope, ukuran slope bangunan sederhana itu kan dimensinya 200 kali 20 kali 20 cm ya, jadi 200 mili kali 200 mili. Kita rubah saja di situ. Kemudian namanya slope dengan ukuran 200 kali 200. Klik OK. Klik OK. Nah, untuk pemasangan slope-nya ini
kita dari elevasi atas sleeve-nya. Nah, kemudian kita pasang sleeve-nya. Caranya mudah, yaitu ini sisi kolom yang tadi kita buat, pencet saja, klik, kemudian hubungkan ke kolom lainnya. Nah, nanti akan otomatis membuat sleeve seperti itu. Nah, ini kita hubungkan satu dengan lainnya sampai semuanya terhubung. Ini perlu hati-hati teman-teman, jangan sampai nanti kasusnya seperti ini. Nah, itu kan nggak terhubung. Jadi teman-teman perlu membuatnya tuh sampai ketemu endpointnya. Ya, jika semua sudah terhubung, kita bisa lihat 3D-nya, maka akan menjadi seperti ini. Nah, ini sleeve yang tadi sudah kita buat. Semuanya kan sudah terhubung. Nah, kemudian setelah sleeve sudah selesai kita buat, kita bikin si balok dari bangunannya. Nah, kalau balok sama saja kayak sleeve tadi, pencet yang beam, kemudian edit type. Nah, masukin dimensi baloknya. Dimensi baloknya misalkan saya pengen itu berapa ya? 300, berarti 30 kali 30. Masih bisa ya, karena tidak melebihi dari dimensi si kolomnya itu. Nah, kemudian rename balok dengan ukuran 300 dikali 300. Oke. Sama ini kita joinnya, kita hubungkan. Membuat balok. Hubungkan satu dengan yang lain. Ya, ini baloknya udah semua ya. Udah semua terhubung, kita lihat lagi 3D-nya.
Ya, tepat sekali, betul. Nah, biar lebih enak lagi ngeliatnya nih, kita bisa ganti tampilannya menjadi realistik di sini. Prosesnya agak lama. Nah, jadi bentuk bangunannya nanti kayak gini. Kemudian kita rubah lagi wireframe aja biar kelihatan tulangan-tulangannya. Nah, setelah itu kita juga bisa nih, biar kita nggak bingung, kita beri pewarnaan pada pada tulangan itu sendiri. Nah, caranya gini, kita select tulangan yang ada di project. Maksudnya biar kita nggak mewarnainya satu-satu, select all instance, kemudian in entire project. Nah, setelah semua udah terselect ini, kita ke override graphic in view. Setelah itu by element. Nah, project lines-nya kita tampilkan. Kemudian color, misalkan teman-teman di sini pengen si tulangannya itu warna kuning. Kita pilih kuning, klik OK. Patternnya pakai yang solid ya. Kemudian klik OK, apply. Nah, kemudian kita bisa lihat ini masih terblok. Nah, jadi tulangan itu sendiri, tulangannya warnanya kuning. Kemudian teman-teman juga bisa mewarnain misalkan si baloknya itu, si kolom. Sama caranya. Sebelum kita warnain, kita select all instance in entire project. Setelah itu, klik kanan lagi, override graphic in view by element. Bisa kita warnain dengan cara, nah colornya ganti, misalkan kolomnya pengennya saya warna hijau, oke aja hijau. Kemudian ini jangan lupa solid pakainya, klik OK. Tuh, ini untuk garisnya doang. Maaf, itu tadi ke warna malah garisnya. Ini kita project. Klik select project, kemudian right graphic by element, transparansi background. Ini kita ganti jadi misalkan cell pattern surface transparency. Kita tertuju misalkan bentar. Oh ya, ini ganti solid fill teman-teman.
Nah, jadi warna kolomnya itu akan hijau seperti ini. Ya, sekian pemaparan tentang penggunaan aplikasi Revit dari saya, Muhammad Ikhwan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.